Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini boleh kembali berjumpa di Gamaliel Morning Prayer. Kontekstual Bible reading kita sudah sampai di 1 Tawarik pasal yang ketiga. 1 Tawarik 3. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaja dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batsua binti Amiel, lalu Jibar, Elisama, Elifelet. Loga, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud. Belum terhitung anak-anak dari Gundi Tamar, ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ya Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahasia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya. Anak orang ini ialah Asaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel anaknya, lalu Malkiram, Pedaya, Shenazar, Yekania, Hosama, dan Nedebia. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab Hesed 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaja dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearya ialah Yunai, Hizkia, dan Asrikam, 3 orang. Anak Yunai ialah Yohadya, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah membacakan. Kemarin kita sudah melihat dari 1 Tawarik pasal 1, daftar keturunan dari Adam, kemudian ke Abraham. Yang kemarin kita juga sudah lihat keturunan Yakub, kemudian ke Yehuda. Dan saat ini di 1 Tawarik pasal 3 kita melihat daftar dari keturunan Daud yang secara khusus yang berasal dari suku Yehuda. Dan kita melihat dari ayat 1 sampai 4 ini memberikan kita daftar bahwa ini adalah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Ya. Seperti kita tahu, Daud tidak langsung menjadi raja untuk seluruh Israel, tapi dia diangkat oleh saudara-saudaranya kaum Yehuda sebagai raja di Hebron. Dan selama 7 tahun 6 bulan dia memerintah di Hebron, dan baginya ada lahir di situ 6 orang anak bagi Daud. Dan ya kita tahu nama-nama anak-anak ini, dan ya dalam sejarahnya ada
anak-anak juga yang memberontak kepada Daud seperti Amnon, seperti Absalom, ya seperti itu, dan juga Adonia. Dan ya kita melihat perjalanan Daud, dia kemudian di ayat 4 bagian B, 33 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Setelah 7,5 tahun memerintah hanya di Hebron, kemudian dia diangkat untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Dan di ayat 5 sampai 9 ya, itu anak-anak Daud yang lahir di Yerusalem. Ya. Yang menarik di ayat 5, di situ ada yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. 4 orang dari Batshua binti Amiel. Ya. Ini 4 orang, Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo adalah anak-anak Daud dari Betsheba, bekas istri Uria. Nah, kita tahu segala ya polemik yang ada di dalamnya, apa yang sudah Daud lakukan, dan di sini adalah anak-anak yang dilahirkan oleh Betsheba. Dan dari 4 anak ini kita boleh melihat dari Matius 1 ayat 6, di mana Salomo di situ dituliskan sebagai nenek moyang yang menurunkan Yesus Kristus, Sang Mesias, gitu ya. Dan jabatan Salomo di situ sebagai raja Israel yang meneruskan garis keturunan. Terus kemudian ada yang juga mempertanyakan ya keturunan Yesus sebagai ya manusia. Kan kalau Yesus berasal dari Roh Kudus berarti dia bukan dari Daud, ya. Ada yang bertanya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di Lukas pasal 3 ayat 31, ya itu adalah garis keturunannya Yesus dari Maria. Dan kita tahu bahwa Maria adalah manusia, ya perempuan, anak darah yang dipakai untuk melahirkan Mesias. Jadi tidak ada yang bisa memungkiri kenyataan fakta bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud, ya. Baik secara legal karena dia anak dari Yusuf, suami Maria, secara hukum, tetapi dia juga secara daging adalah juga keturunan Daud, karena di situ ditulis nama Nathan, anak Daud, dan itu adalah nenek moyangnya Maria. Berarti ya Yesus sah sebagai garis keturunan Daud, baik dari Salomo maupun dari Nathan. Ya, kita melihat di situ, dan ada daftar-daftar yang lain di mana di situ ada 6 ditambah 4 ditambah 9, ada 19 anak laki-laki Daud. Tapi yang menarik di sini ayat 9, semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Ya, Tamar ialah saudara perempuan mereka. Yang dari gundik Daud tidak disebut karena memang mereka ya punya catatan buruk, karena ya mereka kasusnya dengan Absalom, seperti itu, sehingga daftar nama dari gundik-gundik Daud tidak tertera di sini. Dan kemudian kita melihat dari ayat 10 sampai 16, di situ ada daftar keturunannya Salomo, ada Rehabeam, dan kita tahu pada masa Rehabeam kerajaan Israel harus terpecah menjadi 2, kerajaan Israel di utara dengan Samaria sebagai ibu kota, ada 10 suku di sana, dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, di mana hanya ada Yehuda dan Benyamin yang diperintah oleh Rehabeam. Ya. Kita tahu sejarahnya bahwa kenapa bisa terkoyak atau terpecah menjadi 2, karena Salomo berpaling meninggalkan Tuhan, justru ikut dalam penyembahan, dalam pemujaan, korban-korban kepada
dewa-dewi, Baal, sesembahan istri-istrinya ya, yang begitu mengikat Salomo, dan akhirnya Tuhan menghukum dengan memecah kerajaan itu menjadi dua. Dan bukan pada masa Salomo, karena Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Daud, dan pada saat Rehabeam anak Salomo, kerajaan itu baru Tuhan izinkan terpecah. Nah, di sini ada daftar nama-nama keturunan Rehabeam, yang Salomo, kemudian Rehabeam, kemudian ada raja-raja Israel yang tertera di sana, dan kita melihat kemarin di kisah 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, bagaimana mereka memerintah kerajaan Yehuda. Ada yang hidup benar di hadapan Tuhan seperti Daud, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berdosa, mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, dan mereka menyembah kepada berhala-berhala, dan ini sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga akhirnya Yehuda harus dihukum ke pembuangan ke Babel. Ya, di situ pasal ini adalah daftar keturunan dari pecahnya kerajaan Israel Yehuda sampai ke masa pembuangan di Babel. Ya, sampai 16 ini keturunan Yoyakim ialah Yekonya anaknya itu, dan anak orang ini ialah Sedekiah. Ya, jadi zamannya Yoyakin atau Yekonya ini bangsa Israel, bangsa Yehuda dibuang, diangkut semuanya ke Babel. Dan kita lihat di ayat 17 sampai 24 adalah daftar keturunan Yekonia di pembuangan dan juga pasca pembuangan. Ini adalah menggenapi apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Yeremia. Kalau kita bisa melihat di Yeremia pasal 22 ayat 24, di situ dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Ya, karena dosa, karena kesalahan, sehingga Yekonya yang bagi Tuhan seperti cincin materai, tetapi karena dosa dan pelanggarannya, Tuhan mengatakan, aku akan mencabutnya dari tangan kananku. Ya, sebenarnya ya betapa Allah mengasihi Daud, keturunannya, tetapi untuk mereka dengan dosa yang membuat Tuhan murka, membuat Tuhan menghukum mereka ke dalam pembuangan. Dan di situ ada banyak daftar yang bisa kita lihat, dan ada satu nama yang kita boleh kenali, yaitu Zerubabel dan juga Zerubabel bin Sealtiel. Kalau di sini dituliskan Sealtiel memperanakkan Malkiram, Pedaya, Senasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabia, anak-anak Pedaya. Berarti Zerubabel adalah cucu Sealtiel dari Pedaya. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Nah, Zerubabel bin Sealtiel, ya, seorang keturunan Daud yang Tuhan angkat untuk memimpin, untuk menjadi kuasa ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda dipulangkan kembali ke negerinya. Kita lihat di Hagai 2 ayat 24 bagaimana Tuhan menganggap Zerubabel ini seperti cincin materainya. Hagai 2 ayat 24, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Raja Yekonya yang jahat seperti cincin yang dilepas dari
tangan Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan keluarga Daud melalui Zerubabel bin Sealtiel. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menjadikan Zerubabel seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Nah, Tuhan menggenapi apa yang menjadi janjinya kepada Daud, ya, untuk mengokohkan kerajaan Daud, dan melalui Zerubabel, bupati di Yehuda, ya, Tuhan kembalikan Zerubabel menjadi cincin materainya Tuhan. Dan apa yang boleh kita pelajari pagi hari ini, kita boleh melihat bahwa providensia Allah, bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi setiap janjinya, bahwa Mesias Yesus Kristus adalah keturunan Daud seperti apa yang dia janjikan. Nah, sebagai aplikasi dalam hidup kita pagi ini, apakah saudara dan saya sudah mengimani Yesus Kristus, Sang Anak Daud itu, sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah hidup kita? Dan apakah kita mau bersaksi kepada banyak orang bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang sudah dijanjikan itu, yang digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan pagi ini. Betapa besar kasih Yesus padaku. Menebus dosa kita, kita tidak bisa berdoa pada Allah. Dan kalau kita berdoa, biarlah kita terus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita syukuri kalau kita punya relasi dengan Tuhan lewat doa-doa. Kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus kami mengucap syukur karena kasih Kristus yang ada pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kami. Kami sudah ditebus, kami sudah dipulihkan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kami boleh katakan Engkau Bapa. Kami boleh berdoa dan lewat perasaan suka berdoa. Kami mensyukuri Tuhan bisa melayani orang lain lewat doa, berdoa syafaat, berdoa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.